Nah, sistem binary option inilah yang sekarang lagi rame karena kalau menurut video yang dijelaskan oleh Ical Muhammad ini, sistem binary option itu ya sebenarnya sistemnya sih nggak masalah ya bagi beberapa orang yang memang kenal trading pertama kali dari sistem binary option ini ya. Cuman setelah memperdalam di binary option ini terus kenal sama yang namanya afiliator, baru tahulah ternyata dunia gelapnya itu ada. Cuan dari forex itu ada ilmunya. Kamu kira dengan ikutan titip trading saja bisa banjir cuan? Hah, ngimpi. Paling kamu kena tipu, ya toh? Wes, tobat aja dengan mengikuti kelas trader Ubi Tobat. Karena faktanya, trader yang sudah cuan itu, yang sudah tahu ilmu-ilmunya. Seperti mindset trading. Kalau mindset trading kita belum benar, maka ya kita nggak akan nemu jalan profitnya. Lalu, mengolah psikologi trading. Trading kalau Anda emosian, ya hasilnya nggak bakalan stabil. Kemudian, hubungannya dengan fundamental dan teknikal. Tahu nggak sih alasan market itu bisa naik turun? Ya itu karena adanya fundamental. Kabar baiknya, kamu bisa join waiting list sekarang juga. Nah, kamu bisa dapat harga spesial yang nggak akan kamu dapatkan setelah kamu daftar pada saat harganya itu sudah launching. Langsung aja guys, join melalui link di bawah ini. Kalau kamu nggak join, kapan mau cuan? Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ardi Novianto Putra. Ya, akhir-akhir ini kan lagi rame ini ya, afiliator trader, terus binary option. Ya kayak gitu-gitulah. Bahkan banyak artis-artis crazy rich juga yang menyampaikan keresahannya di Instagram, di sosial media dan lain-lain sebagainya. Ya salah satu contohnya saya mengikuti story-nya Tom Liwafa, terus Bobon Santoso, terus yang terakhir yang bikin podcast itu di Pantengin TV ya, itu Ical Muhammad 91. Itu ya, dan dijelaskan di podcastnya sangat detail banget mengenai binary. Detik ke 58 nanti open buy, open sell gitu. Tak, semua kan permainan kata, tak. Jadi gue mau nyampein buat teman-teman di luar sana yang memang masih main trading di aplikasi-aplikasi itu, jangan pernah termotivasi dengan kekayaan orang itu. Jangan pernah termotivasi dengan kesuksesan orang itu. Tapi untungnya saya nggak trading di binary option ya. Jadi kalau saya sih fokusnya memang di forex. So, saya mau ngasih pendapat di video kali ini. Dan saya ada di posisi netral. Oke? Karena memang untuk di binary option itu saya nggak trading. Jadi, saya memang tradingnya di forex. So, ini pendapat saya. Memang di trading itu ada banyak sekali macamnya ya. Aset-asetnya pun itu juga banyak ya. Ada forex. Forex itu di dalamnya ada kayak Euro USD, GBP USD, USD JPY, dan lain-lain. Di dalam forex itu juga dibagi ke dalam 3 kelompok pasangan mata uang. Ada major currency, bla 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 bla. Pokoknya banyak ya, di forex itu ada banyak. Terus ada juga saham. Saham itu juga banyak banget. Saham luar negeri, dalam negeri itu ada semuanya ya. Jadi kalau kita bicara investasi, trading itu ada banyak banget ya. Jadi kalau mau ada yang tanya, kamu trading di mana? Ya itu jawabannya ada banyak banget ya. Belum lagi ada komoditi. Komoditi ini masuk ke emas juga yang sering saya tradingkan pada saat live trading. Nah itu. Terus ada lagi indeks ya. Terus oil itu masuk komoditi sih ya. Ya, itu pokoknya itu ya. Dan jenis-jenis tradingnya itu juga macam-macam. Ada yang cara biasa, ada yang CFD, futures, ada yang binary option. Itu tadi ya. Jadi masing-masing dari cara trading ini memiliki ciri khas masing-masing. Jadi kalau teman-teman trading di suatu tempat gitu ya, pastikan teman-teman mengenal dulu itu jenis trading
yang mana. Oke, mungkin saya jelaskan secara lebih simpelnya ya, supaya teman-teman yang nonton video ini juga tahu mengenai jenis-jenis tradingnya. Untuk saham itu memang ada dua cara, tradingnya bisa secara biasa dan juga bisa secara CFD. Untuk video lengkapnya itu sudah saya buatkan di sini ya, teman-teman bisa akses di video ini perbedaan saham CFD dan saham biasa. Kemudian untuk trading CFD dan futures itu yang kita tradingkan selama ini di forex, komoditi dan lain-lain. Nah itu caranya CFD dan futures. Jadi kita bisa trading dengan adanya leverage. Nah dengan adanya leverage ini membantu kita untuk transaksi dengan modal yang kecil, tapi keuntungannya bisa ikutan besar juga ya. Itu kelebihannya. Terus ada juga yang binary option. Nah binary option itu yang masuk ke broker-broker kayak Binomo, Quotex dan lain-lain itu sebagainya ya. Nah beruntungnya saya ketika pertama kali kenal trading, saya itu kenal tradingnya di saham. Nah kalau di saham itu kan jadi sistemnya memang nggak ada batasan waktu, kita pokoknya beli saham yang perusahaan yang kita senengi ya, kita jatuh cinta sama perusahaan tersebut. Misalnya kayak si Warren Buffett itu kan sampai sekarang masih nyimpen perusahaannya Coca-Cola ya, kayaknya memang perusahaan kesukaan beliau ya, Coca-Cola itu. Nah kayak saya juga, saya seneng banget sama satu perusahaan di Indonesia, dan saya juga seneng banget sama beberapa perusahaan yang ada di luar negeri. Itu saya simpen, saya keep, kalau punya uang tak tambahin terus kayak gitu. Itu trading di saham. Jadi ibaratnya kita nggak perlu lihat market terus menerus, cuman kita update aja sama harganya, harga sahamnya ya, dan kita bisa lihat harga sahamnya di mana saja. TV, berita-berita ekonomi itu juga kadang-kadang suka nampilin harga saham dari perusahaan-perusahaan tertentu. Itu ya, itu beruntungnya saya kenal trading pertama kali dari saham. Kemudian setelah dari saham saya kenal di forex futures CFD itu ya. Jadi saya jadi tahu sistemnya, ternyata trading itu di forex bisa naik turun ya, naik untung, turun bisa untung. Nah mulai ke sini ternyata makin banyak sekali tradingnya, ada jenis yang option. Nah waktu pertama kali kenal option, saya pelajari, saya lihat sistemnya itu kok sepertinya nggak cocok dengan saya ya, dan sampai sekarang pun saya sudah berkali-kali nyoba, memang saya nggak bisa untuk nggak cocok dengan sistemnya karena ada batasan waktunya. Ibaratnya menurut saya kurang fleksibel sih, karena kalau kita trading cuma dalam waktu 1 menit saja ya nggak masuk lah, maksudnya saya nggak bisa sistem seperti itu. Makanya sampai sekarang saya nggak bisa untuk trading dengan menggunakan sistem seperti itu. Nah, sistem binary option inilah yang sekarang lagi rame, karena kalau menurut video yang dijelaskan oleh Ical Muhammad ini, sistem binary option itu ya sebenarnya sistemnya sih nggak masalah ya bagi beberapa orang yang memang kenal trading pertama kali dari sistem binary option ini ya. Cuman setelah memperdalam di binary option ini, terus kenal sama yang namanya afiliator, baru tahulah ternyata dunia gelapnya itu ada. Oke, jadi saya katakan kalau si afiliator itu dapat keuntungan dari kerugian si nasabah atau si klien ya, si trader lah ya, sebut saja trader aja ya, itu benar ya, karena saya juga pernah ditawari oleh manajernya langsung, karena lihat dari beberapa video yang saya share di YouTube dan beberapa konten yang saya share di Instagram, itu memang mungkin menggambarkan wah ini cocok kalau orang memasarkan binary option gitu kan ya. Jadi memang tawaran-tawaran kayak gitu itu banyak, cuman saya karena sudah mempelajari dan saya merasa nggak cocok, ya udah saya nggak mau, ya udah berusaha, udah pernah nyoba juga dan nyoba promosi juga, tapi saya nggak in. Jadi ya udah balik ke forex lagi sama di saham gitu kan. Jadi saya nyari sesuatu yang memang saya lebih nyaman, dan saya menyampaikan ke orang itu juga
saya seneng gitu loh. Nah, itu yang saya cari. Dan juga produk-produknya itu juga harus saya ngerti dan bermanfaat bagi orang banyak. Sebenarnya itu sih yang saya cari. Nah, bedanya di Forex itu beda ya. Dunia afiliator Forex sama dunia afiliator binari itu beda. Kalau di Forex, memang sebagai afiliator itu dapat komisi. Cuman komisinya itu dari transaksi. Jadi misalnya teman-teman trading gitu ya, daftar dari link afiliasi saya, terus teman-teman deposit, terus setelah itu nggak buat trading dan ditarik lagi, ya saya nggak dapat apa-apa, ya kayak gitu. Itu affiliate yang ada di Forex, seperti itu ya. Jadi makanya sistem afiliator di dalam option ini yang dikatakan oleh Ical Muhammad itu memang benar seperti itu. Dan saya rasa banyak sekali sih YouTube yang mengatakan seperti itu, tapi mungkin ada beberapa orang yang nggak ngerti. Ya, jadi ya seperti itu sih. Saya harap teman-teman di sini bisa memilih ya, mana trading yang cocok buat teman-teman, mana yang tidak cocok. Misalnya teman-teman cocok trading di Forex atau teman-teman cocok di binary option, ya silakan trading di situ. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mau ikut afiliator atau tidak? Beberapa afiliator itu memberi alasan ya. Alasan kalau ikut afiliator itu alasannya bisa dibantu langsung ke pusatnya langsung kalau ada masalah kayak deposit, withdraw, dan macam-macam lainnya itu, ya itu memang benar ya, karena ketika kita ikut afiliator itu kita serasa ada yang membimbing ketika tradingnya, dan ketika ada masalah juga kita akan lebih mudah ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau nggak ikut afiliator, ya teman-teman akan trading sendiri dan nggak ada yang membimbing ya. Terus gini, ikut afiliator atau tidak, kita ngomongin yang di binary option dulu ya. Kalau kamu kalah, ya uangnya tetap masuk ke brokernya ya. Bedanya kalau ke afiliator cuman dibagi gitu saja ya. Kalau di Forex ikut afiliator atau tidak, ya tetap sama, kamu akan dikenakan split juga, split yang sama. Jadi ada apa? Ketika kita open posisi, pasti pertama kali itu akan loss dulu, baru setelah harganya bergerak sesuai dengan yang kita inginkan, baru kita dapat profit. Nah, kalau di Forex memang nggak kerasa ya, kita bayarnya itu nggak kerasa. Cuman ya itu yang dibebankan ke brokernya, karena brokernya juga butuh duit juga, ya kan, untuk ngidupin servernya, untuk menjalankan karyawan-karyawannya, dan lain-lain sebagainya. Yaitu menurut saya fair-fair saja sih kalau di Forex ya. Dan untuk afiliator juga sama ya. Jadi kalau teman-teman ikut afiliator, teman-teman akan dapat bantuan kayak dibimbing tradingnya, diajari tradingnya. Cuman kalau di Forex itu rata-rata yang mengarahkan atau afiliatornya itu harapannya adalah si tradernya profit. Karena semakin profit, maka karena komisinya kan dapat dari transaksi ya, otomatis kalau semakin profit, otomatis transaksinya kan semakin banyak ya. Itu sih bedanya. Nah, apakah saya afiliator? Ya, saya dulu bermula juga dari afiliator juga. Dan apakah semua orang itu bisa menjadi afiliator? Belum tentu ya. Karena menjadi afiliator itu kita harus promosi. Kadang ada orang yang males buat ngajak-ngajak orang ikut ke trading inilah, itulah ya kan? Bener kan? Nah, itu ya. Terus sekarang apakah saya juga masih afiliator? Sekarang sudah tidak. Di XM pun ketika saya share link affiliate itu nggak boleh sama pusat, karena saya sudah dikontrak menjadi instrukturnya, ya nggak bisa. Terus di FBS sudah diambil alih sama si The Gain Hunter, jadi beda sendiri ya. Untuk saya di Gain Hunter ini sebagai instrukturnya, jadi ya tidak bisa share link affiliate lagi ya. Link affiliate sudah diurusi sama si Gain Hunter lah, kayak gitu ya. Jadi sekarang untuk saya ini ya memang fokus sebagai instruktur ya, sebagai trader juga. Jadi saya juga trading sama seperti teman-teman. Kemudian akhir-akhir ini kan saya juga sering promosi saham. Nah, kalau saham itu beda ya. Saham memang ada komisinya juga. Cuman di saham ini saya kan istilahnya di endorse lah ya. Kalau nggak di endorse kan saya nggak mau promosiin. Dan untuk orang yang bekerja sama dengan saya itu juga saya pilih produknya, apakah produknya itu masuk dengan kategori saya, bermanfaat buat banyak orang atau tidak. Kalau di saham ini kan memang ya sangat bermanfaat, apalagi di GoTrade ini kita bisa kayak depositnya itu gampang banget, WD-nya itu sangat
cepet ya. Bahkan kemarin saya buktikan WD itu nggak sampai 10 menit, padahal di promonya 10 menit, 5 menit aja udah masuk ke rekening kok. Jadi ya buat teman-teman yang mau daftar di GoTrade nabung saham, silahkan klik link di deskripsi di bawah ini. Oke, serius lagi ya. Jadi gini, kalau teman-teman trading awalnya memang kenal dari binary option, jangan cuma belajar di option saja, belajar juga di forex, saham, dan instrumen-instrumen trading yang lainnya, supaya teman-teman itu bisa melek dan membedakan masing-masing instrumen itu ya. Ini tradingnya yang cepat, resikonya tinggi, ini tradingnya yang bla 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 seperti itu ya. Dan juga pesan saya adalah jangan teman-teman itu tergoda untuk belajar di trading itu karena iming-iming ya, bahwa wah ini orang nih sukses, kaya, sultan, dan lain sebagainya. Percaya teman-teman, trading itu bukan seperti itu ya. Kalau ada orang yang sukses di trading, benar-benar sukses di trading, mayoritas mereka akan diem, nggak akan promosi-promosi seperti itu. Dan kalau teman-teman itu trading cuma kepengen sama dan menikmati gaya hidup seperti si influencer itu, artinya teman-teman cari jalan pintas untuk cepet kaya ya. Ingat, trading itu bukan jalan pintas untuk cepet kaya. Trading itu sama seperti bisnis yang lainnya, perlu manajemen, perlu analisa ya. Jadi kalau teman-teman cuma pengen cepet kaya, ya jangan trading seperti itu. Nah, kesimpulannya ikut afiliator atau nggak ikut afiliator, kalau di binary option sama-sama, kalau teman-teman rugi ya uangnya ya tetap habis ya. Mau ikut afiliator ya berarti uangnya dibagi antara afiliator dengan si brokernya. Kalau nggak ikut afiliator ya teman-teman uangnya habis masuk ke brokernya. Cuman bedanya kalau teman-teman nggak ikut afiliator, teman-teman nggak ada yang kayak ngebimbing, kayak ngomongin oh ini loh yang salah, oh ini loh yang bener, kayak gitu ya. Dan kalau di forex ya ikut afiliator atau tidak sama juga ya, teman-teman juga akan kena split juga sama. Dan kalau saran saya sih kalau di forex memang harus ikut afiliator ya, karena ada yang ngebimbing, ada yang ngomongin ini itu. Saya bukan ngebelain afiliator, bukan seperti itu, cuman memang kenyataannya kalau kita memang pengen belajar sesuatu ya kita harus belajar sama orang lain. Oke, itu saja teman-teman untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang menyinggung orang lain ya. Ini saya berusaha senetral mungkin ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.